Aduh, ibu nggak kedengar lagi. Ibu, aduh, ibu, ibu tolong Susi, ibu, Susi mau melahirkan, ibu, aduh, kenapa? Aduh, Susi mau melahirkan. Kita siap-siap ke rumah sakit. Ayo siapin perlengkapan Ibu, udah ibu di situ, ibu. Ayo, ibu mau siap-siap dulu ya. Aduh, ayo, ibu. Kita naik motor ya. Pelan-pelan. Terus enggak. Pegangan. Ibu. Setelah sampai di rumah sakit, mereka langsung menuju ke ruangan persalinan. Aduh, sus, tolong sus. Duduk dulu ya, Bu. Selamat siang Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Siang, sus. Saya mertuanya, ini menantu saya. Tadi dari rumah udah mules-mules, takutnya dikhawatirkan udah mau melahirkan. Tolong dicek ya, sus. Baik Ibu, pasien atas nama siapa? Susianti Amanda, Sus. Umurnya berapa tahun? 26 tahun. Alamatnya di mana? Di desa Makmur Jaya, Kampung Sukamaju, Sus. Baik Ibu, Ibu bisa tiduran terlebih dahulu di kasur sebelah sana. Nanti teman saya akan mengecek kondisi Ibu untuk memastikan keadaan janin. Oke, baik, sus. Terima kasih ya, sus. Iya, sama. Siang Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Bidan Amira yang bertugas pada hari ini di ruangan ini. Tujuan saya datang kemari yaitu ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan juga bayi ibu dengan ibu ya, untuk melihat apakah sehat atau tidak. Sebelumnya bisa saya minta bukunya dulu? Itu di situ lah. Ini sus untuk buku ibu. Ibu sudah bersedia untuk saya periksa? Bersedia, Sus. Baik, Ibu sebagai anggota keluarga mohon tunggu di luar terlebih dahulu ya. Oke, saya titip menantu saya ya, Sus. Ya Bu, saya cek tekanan darahnya terlebih dahulu. Iya, Sus. Setelah pemeriksaan selesai, bidan pun membawa hasil pemeriksaan kepada dokter untuk berdiskusi. Selamat siang Dok, boleh saya masuk? Siang, Bu Bidan. Silakan duduk. Ini tidak. Iya, silakan duduk. Apa Bu Bidan? Jadi tadi ada pasien datang di ruangan UGD persalinan. Katanya mau bersalin Dok, dan setelah saya cek, ternyata memang ada tanda-tanda akan melahirkan hari ini. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau misalkan lahiran normal Dok. Kenapa nggak bisa bersalin normal sekarang? Gimana hasil pemeriksaannya? Jadi setelah saya periksa, ini ada hasil USG sama buku pinnya. Iya, jadi pas waktu di USG tuh kelihatan Dok kalau misalkan tali pusarnya tuh ngelilit ke bagian leher si janinnya. Terus bagian bokong janinnya juga ada di bawah, bukan di atas Dok, jadi sungsang kayak gitu Dok. Nah, setelah saya cek kesehatan ibunya juga tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan normal karena tekanan darahnya tuh tinggi banget tau Dok. Masa tekanan darahnya 200/100 Dok? Waduh, itu tinggi banget ya, kasihan itu. Oke, jadi kayaknya saya putuskan buat sesar aja kali ya Bu Bidan, soalnya itu sangat membahayakan buat ibu dan bayinya. Ibu Bidan tolong nanti konfirmasi ke
keluarganya, suami atau siapa aja yang menunggunya, tolong konfirmasi kalau akan tindakan sesar. Nah, sebelum saya putuskan untuk sesarnya, saya nanti kasih jadwal ke Bu Bidannya, kapan jadwalnya itu. Untuk itu saya siapkan bersama teman-teman ya Bu Bidan. Ya baik Bu Dokter, terima kasih ya Iya. Bu. Saya sampaikan kepada keluarga. Iya. pasien tersebut. Terima kasih ya Bu. Mari Bu. Mari. Bidan langsung menuju ruangan persalinan untuk memberitahu hasil pemeriksaan dan meminta persetujuan tindakan. Permisi ya Bu. Iya sus. Saya di sini akan menjelaskan pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi. Sebelumnya saya balikkan buku kimia terlebih dahulu. Dan ini ada hasil USG yang sedang saya lakukan tadi ya. Bisa dilihat ya Ibu di sini bahwa tali pusarnya itu melilit ke bagian leher janinnya. Nah itu tidak bisa kita lakukan persalinan secara normal karena itu bisa membahayakan si janinnya sendiri. Terus setelah saya melakukan pemeriksaan fisik kepada ibunya juga, memeriksa kesehatan tadi, yang lainnya semuanya normal, tetapi di bagian tekanan darahnya itu terlalu tinggi, 200/100. Jadi kita tidak anjurkan untuk melakukan persalinan normal. Jadi setelah saya berdiskusi tadi dengan dokter juga menganjurkan bahwa harus dilakukan tindakan sesar. Apakah ibu dan keluarga setuju? Bu Bidan, saya nggak mau sesar Bu Bidan, saya takut. Dekat operasi aja saya merinding Bu Bidan, Ibu nggak mau Ibu. Gak apa-apa nak, ini kan buat keselamatan kamu sama bayi kamu. Namanya juga pengorbanan seorang ibu pasti berat banget. Kita pasrahkan saja sama Allah ya. Kita pasrahkan kepada Bu Bidan yang sudah berpengalaman. Ibu, aku nggak mau Ibu, aku nggak mau sesar Ibu, aku melahirkan normal aja Ibu, aku takut Ibu. Kamu harus lawan rasa takut kamu. Rasa takut kamu yang kamu alami bakal dibayar sama bayi kamu yang akan lahir ke dunia. Mau ya sayang, demi keselamatan kamu sama bayi kamu. Iya Bu, Ibu tenang aja. Yang melakukan tindakan operasi juga sudah pasti itu tenaga medis yang profesional dan juga berpengalaman. Nanti selama operasi berlangsung, Ibu juga diberi bius terlebih dahulu atau anestesia Bu. Jadi selama proses operasinya, Ibu nggak akan ngerasain sakit sama sekali kok Bu. Kalau misalkan emang Ibu dan keluarga setuju untuk melakukan tindakan sesar, suami Ibu bisa menandatangani surat persetujuan yang sudah saya bawa di sini. Udah sih saya setuju. Tapi suami saya lagi dinas di luar kota, adanya ibu mertua saya, boleh tidak kalau diwakilkan saja? Boleh Bu, boleh. Jadi Ibu yang sebagai perwakilan keluarga untuk menandatangani surat persetujuannya. Gimana ya sus? Tanda Ini tangannya. surat persetujuan, nanti Ibu tinggal tanda tangan di situ. Sekarang sus di tanda tangan. Ini bukan ya. Di sini ya sus. Iya. Sudah sus, sudah ditandatangani. Saya minta ya Bu. Baik Ibu dan keluarga sudah setuju untuk dilakukan tindakan sesar. Kalau begitu nanti saya akan jadwalkan terlebih dahulu jadwal operasinya bersama Dokter Elda. Dokter Elda yang akan memimpin jalannya operasi. Anjuran dari Dokter Elda juga, Ibu harus puasa ya Bu ya sebelum operasinya dimulai. Ibu puasa dari sekarang sampai nanti operasinya selesai Bu. Kalau begitu saya pamit keluar ruangan terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih ya sus. Sama-sama, nanti ada teman saya yang akan menjemput Ibu untuk menghantarkan ke ruangan operasi ya Bu. Terima kasih ya sus. Sama-sama.